محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajah falyukthir as-salata alaihi fa inna as-salata alayya takshiful humum wal ghumum wal kurub wa tukaththilur arzak wa taqdil hajah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang dalam kesulitan hajatnya, maka hendaknya dia memperbanyak salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat kepadaku akan membuka segala kegundahan hati, kesedihan hati, kesusahan. Dan salawat kepadaku akan menjadikan rizki berlimpah dan semua hajat terselesaikan. Karena itu semoga yang menghadiri majlis ini semua hajatnya disampaikan oleh Allah, semua kesusahannya diganti dengan kegembiraan oleh Allah, semua cita-citanya disampaikan oleh Allah berkat Muhammad Rasulullah. Ketahuilah bahwa salawat kita, salawat rindu, salawat cinta kepada beliau akan menghasilkan kita bersama beliau nanti di hari kiamat. Fa innahu lan yusalliya ahadun illa uridat salatuhu alayya hina yafrugha minha, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersalawat kepada aku kecuali salawatnya dikirimkan oleh Allah kepada aku ketika selesai mengucapkannya. Dan sesungguhnya siapa orang yang menjadi terbanyak salawat kepada aku berarti akan menjadi terdekat dengan aku nanti di hari kiamat. Karena itu niatkan semenjak masih ruh ada di tubuh kita, memperbanyak salawat kepada Nabi untuk nanti di hari kiamat bisa dekat dengan Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Muhammad Rasulullah. Kalau anda nanti masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah, baru anda akan mengetahui segala kenikmatan surga tidak bisa mengalahkan kenikmatan dekat dengan Nabi Muhammad. Segala kenikmatan yang ada di surga tidak ada bisa mengungguli daripada memandang, mendengarkan dan bersama Muhammad Rasulullah. Begitulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau selalu memohon surga kepada Allah bukan karena makanan yang lezat di dalamnya, bukan karena minuman yang nikmat di dalamnya, bukan karena pemandangan yang indah di dalamnya, bukan karena bidadari cantik, gedung yang mewah yang mentereng di dalamnya, tetapi beliau memohon kepada Allah masuk surga karena ingin dekat dengan Muhammad Rasulullah.
fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Surga tidaklah membuat aku tertarik, tidaklah membuat aku rindu untuk memasukinya, kecuali karena di dalamnya ada Muhammad Rasulullah, kekasihku, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekalipun masuk surga, kalau jauh daripada Nabi Muhammad, maka Anda tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa, karena dekat dengan Rasulullah adalah inti daripada segala kenikmatan. Dan itu semuanya bisa kita capai, tidak sulit, asal kita selalu menghaturkan salawat dan salam kepada beliau, maka kita menjadi orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Anda mohon apa kepada Allah? Anda memohon hidayah daripada Allah, hidayah lewat Muhammad. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad adalah memberi hidayah untuk bisa berjalan di jalan yang lurus. Anda mengharap apa? Anda mengharap surga. Surga tidak mungkin akan Anda dapatkan kecuali lewat Muhammad Rasulullah, kecuali lewat Nabi Muhammad. Saudara, Yahudi dan Nasara juga menyatakan beriman kepada Allah, tapi tidak lewat Nabi Muhammad, tidak beriman lewat Nabi Muhammad, tidak masuk surga. Karena itu, kalau Anda tidak kehilangan dengan yang satu ini, berarti Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dunia sampai akhirat. Seorang sahabat, beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, khidmat kepada Rasulullah setiap saatnya. Setiap malam dia menyediakan air wudhu untuk Rasulullah. Satu saat Nabi melihat sahabat ini, kalau nggak salah namanya Rabi'ah bin Ka'ab, menawarkan, apa yang engkau inginkan dariku? Is'alni, minta kepada aku. Mungkin bantuan, mungkin ada keperluan, mungkin sumbangan. Tapi ini khidmat kepada Rasulullah bukan karena ada pamrih, ini karena cintanya kepada Nabi. Dia menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepadamu wahai Nabi, bisa bersamamu nanti ada di surga Allah. Allahu Akbar. Permintaan yang maha dahsyat, saudara. Aku minta kepadamu wahai Nabi, bersamamu nanti di hari kiamat, ada di surga Allah, ada di akhirat. Minta kepada siapa? As'aluka. Kaf kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi tidak menyatakan syirik kamu karena minta kepada aku, tidak. Nabi tidak menyatakan kafir kamu karena tidak meminta kepada aku, karena kamu minta kepada aku. Karena Nabi tahu orang ini bukan minta pada Nabi, minta kepada Allah melalui Nabi Muhammad. As'aluka murafaqataka fil jannah. Diam sejenak Rasulullah. Diam sejenak Rasulullah. Ini permintaan yang hebat. Maka Nabi menjawab, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, aku usahakan, tapi bantu aku. Bantu aku yang banyak sujud kepada Allah, yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa yang bisa menyebabkan kita
masuk surga dan dekat dengan Nabi adalah karena kecintaan kepada Nabi, karena kecintaan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kedua, kenikmatan yang paling istimewa bagi orang yang mengenal Rasulullah adalah tidak mau pisah dengan Nabi sekalipun dalam surga. Ketiga, memohon kepada Allah melalui Rasulullah itu adalah ajaran Islam. Keempat, jangan hanya asal berharap dan memohon, tetapi harus diimbangi dengan usaha bikathratis sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengharap apa? Anda mengharap cinta Allah, ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ikuti Muhammad Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kamu itu cinta kepada Allah, maka ikuti Muhammad Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu. Lewat mengikuti Nabi, kamu akan mendapatkan mahabbatullah dan maghfirah dari Allah. Lewat mengikuti Rasulullah, kamu akan mendapatkan cinta Allah dan ampunan daripada Allah. Tanpa melewati Rasulullah, tanpa melewati Nabi Muhammad, sekalipun 1000 bahasa kamu katakan cinta kepada Allah, ditolak oleh Allah. Tanpa melalui Nabi Muhammad, sekalipun kamu beristighfar jutaan kali istighfar, kamu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mendapatkan maghfirah, mendapatkan mahabbah itu dari Allah adalah lewat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga diterangkan dari beberapa kitab yang lainnya. Ada seorang A'rabi, orang Arab pelosok, jauh daripada ulama dia, tapi perasaannya cinta kepada Nabi luar biasa. Dia datang berziarah kepada Rasulullah, sampai ada di makam Nabi, dia langsung berdialog dengan Nabi. Dia berbicara langsung kepada Nabi. Ya Rasulullah, ji'tuka muthqalan bid-dunub wal khataya. Ya Rasul, kami datang kepada kamu dengan membawa dosa yang banyak, dosa yang berat, kesalahan yang berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walau annahum idzalamu anfusahum, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau seandainya mereka menzalimi diri mereka karena perbuatan dosa yang banyak, ja'uka, kemudian mereka mau datang kepada kamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka mohon ampun kepada Allah, dan juga Nabi memohonkan ampun bagi mereka kepada Allah. Ja'uka, datang kepada Nabi, bukan hanya datang ke masjid. Ja'uka, bukan hanya datang ke pondok. Ja'uka, bukan hanya datang ke Mekah. Ja'uka, datang kepada kamu mereka yang bersalah,
datang kepada kamu ya Muhammad, mohon ampun kepada Allah di situ, dan kamu juga memohonkan ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapatkan Allah maha menerima tobat dan maha rahmat. Niscaya mereka mendapatkan Allah maha menerima tobat dan maha rahmat. Ya Rasul, aku datang banyak dosa. Allah menyatakan yang datang kepada kamu beristighfar dan kamu mengistighfarkan kami, maka kami akan mendapatkan Allah menerima tobat kami dan mengampuni dosa kami. Sekarang aku mohon syafaatmu, aku mohon syafaatku, mohonkan kepada Allah untuk aku diampuni dosaku. Udah, nggak banyak bicara, ada di situ, hanya ngomong begitu pulang. Itu Arabi. Di antara yang hadir di situ ada yang bernama Utbah. Dilihat ini orang, heran, ini nggak sama dengan penziarah yang lainnya. Waktu tidur si Utbah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ya Utbah, ilhaq al-A'rabi wa akhbir bi anna Allah qad ghafara lah. Utbah, cepat datangi itu Arabi, samperin itu Arabi, kasih kabar Allah sudah mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Cinta kepada Nabi tidak harus membawa Anda pergi ke Madinah, saudara. Dimanapun Anda berada, sesungguhnya salawat Anda akan sampai kepada Nabi Muhammad, salam Anda akan sampai kepada Nabi Muhammad, dan kita ada di sini bersalam kepada Nabi dan salam kita akan sampai kepada Nabi. Di majelis ini kita bersalawat kepada Nabi, salawat kita akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda di sini memohon ampun kepada Allah, bangun di tengah malam datang dari beberapa penjuru, Anda karena cinta kepada Nabi tidak akan sia-sia. Anda insyaallah akan bubar majelis ini, diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anda ingin mendapatkan ampunan Allah, surga harus lewat Nabi. Anda ingin kepingin selamat dari neraka, juga harus lewat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Tugasnya kita untuk meraih ampunan Allah, untuk bisa masuk surga Allah, itu tugas kita. Tapi kita harus paham jalurnya lewat mana, lewat Nabi Muhammad, saudara. Tidak mungkin Anda selamat dari neraka kalau Anda membawa dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan Anda ingin mendapatkan ampunan itu lewat Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin Anda masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, dan Anda ingin mendapatkan rahmat Allah lewat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah yang sangat rahmat kepada umatnya, yang luar biasa, saudara, yang tidak terbayangkan. Lebih rahmat daripada ibu kita, lebih rahmat daripada ayah kita. Tahukah Anda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya dan Israel telah menawarkan, ya Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika engkau berkenan, jika tidak kami akan kembali. Sebenarnya Nabi SAW pingin kembali kepada Tuhannya, tapi masih berpikir gimana umatnya. Maka Nabi memerlukan malaikat Jibril. Aina Jibril? Maka datanglah Jibril. Nabi SAW berkata kepada Jibril, ya Jibril, man li ummatika min ba'di,
siapa untuk umatku, siapa yang akan memperhatikan mereka kalau aku mati? Wahai Jibril. Jibril tidak menjawab. Jibril kembali dan membawa salam dari Allah kepada Nabi Muhammad. Akhbir habibi Muhammad fa inni lan ukhdilahu abada. Kasih kabar ya kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyengsarakan dia selama-lamanya. Aku tidak akan mengecewakan dia selama-lamanya. Wa akhbir bi anna jannata muharramatun 'alal anbiya wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Dan kasih kabar ya, kasih kabar kepada Muhammad, surga aku nyatakan haram bagi seluruh para nabi dan umatnya sebelum engkau memasukinya dan umatmu wahai Muhammad. Baru Nabi menyatakan, al-an taba nafsi ar-rafiqal a'la. Sekarang aku tenang wahai Jibril, sekarang aku tentram wahai Jibril, aku berharap untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan wahai Israel mencabut nyawaku. Anda tidak pernah dilupakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di hari kiamat pun Nabi tidak masuk surga kecuali umatnya, bahkan yang sudah masuk neraka dientas oleh beliau, dientas oleh beliau. Orang tua kita, saudara kita tidak akan peduli. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua tidak akan peduli, bahkan mungkin anak-anak kita akan menuntut kita. Bahkan yang kita cintai, istri kita akan menuntut kita, harta kita akan menuntut kita. Tapi Sayyidina Muhammad akan memohonkan kepada Allah syafaat untuk kita. Diriwayatkan seluruh para nabi Allah sediakan mimbar dari nur di hari kiamat. Dipersediakan untuk para anbiya itu mimbar nur tadi itu untuk menghantarkan mereka ke surga. Semua para nabi siap masuk surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaih makhafata an yub'atha bi ila jannah wa atruku ummati fil hisab. Semua para nabi udah siap masuk surga, cuma mimbarnya Nabi Muhammad belum dinaiki oleh beliau. Beliau masih belum siap masuk surga, sehingga seluruh para nabi tidak dapat bergerak mimbarnya, karena tidak mungkin masuk surga kecuali Muhammad Rasulullah memasuki terlebih dahulu. Kenapa nabi tidak naik kepada mimbar dan masuk surga? Khawatir masuk surga umatnya masih dalam hisab, sehingga Allah pun menegur Muhammad, mada turid an asna bi ummatik. Muhammad, apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat terhadap umatmu? Allah ma'ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku ya Allah. Akhirnya Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Dan tahukah anda, bukan hanya yang ada di mahsyar yang diberikan syafaat, bahkan yang sudah masuk ke neraka Nabi memberikan syafaat untuk dikeluarkan. Sebelum masuk surga, Nabi masuk ke neraka terlebih dahulu untuk mengentas umatnya, saudara. Sehingga penjaga neraka pun menegur kepada Nabi, ya Muhammad, ma tarakta min ummatika li ghadabi rabbika min baqiyah. Ya Muhammad, tidak engkau sisakan satu pun daripada umatku untuk disiksa oleh Tuhanmu di neraka Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bakal Allah akan memberikan pemberian yang luar biasa kepada Nabi, sampai Nabi merasa puas. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, nanti di hari kiamat aku tidak akan ridha sedangkan masih satu umatku tersisa disiksa di neraka Allah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Beliau tidak ingin umatnya sedih di dunia dan juga tidak menginginkan umatnya susah ada di akhirat. Sallu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena itu siapapun
yang dia tadi itu cinta kepada Nabi, dia akan aman dunia sampai akhirat. Siapapun yang senang dengan Nabi, dia akan beruntung dunia sampai akhirat. Dalam riwayat Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adraka min ummatika an yu'minu bi Muhammad fa inni ma khalaqtu adama illa li ajlih wa la khalaqtu an-nara wal jannata illa li ajlih fa innahu lamma khalaqtul arsya 'alal ma'i ittaraba fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan." Isa, kata Allah kepada Nabi Isa, firman Allah kepada Nabi Isa, "Isa, berimanlah kepada Muhammad. Beritahu ya umatmu yang ketemu dengan beliau beriman. Jangan sampai gak beriman. Karena sesungguhnya aku tidak ciptakan Adam kecuali karena Muhammad. Dan aku tidak ciptakan surga dan neraka kecuali karena Muhammad. Dan ketika aku fa inni lamma khalaqtul arsya 'alal ma', dan ketika aku menciptakan arsy di atas air, arsy itu goyang. Maka aku tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka menjadi tenang itu arsy tidak goyang. Karena itu jangan Anda panik semenjak Anda cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan Anda bingung. Biarlah bagaimana orang-orang yang benci kepada beliau, yang kafir beliau berupaya, tapi tetap jaga cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Arsy Allah tenang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Surga dan neraka itu adalah karena untuk Nabi. Surga disediakan bagi yang mencintai beliau, neraka disediakan bagi yang mengkafiri beliau, bagi yang memusuhi beliau. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai wasilah, nantinya adalah mempunyai turunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan menempatkan Nabi Adam di surga, dan Nabi Adam terperdaya dengan rayuan iblis sampai Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam betul-betul menyesal atas itu semuanya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kalimat kepada Nabi Adam sehingga menjadi sebab Allah menerima taubat Nabi Adam, diampuni dosa Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Tahukah Anda apa yang dimohon oleh Nabi Adam? Di riwayat itu diterangkan bahwa Nabi Adam menyatakan, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku memohon dengan berkat Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Maka Allah yang maha mengetahui bertanya, wa ma Muhammad? Wa man Muhammad? Apa itu Muhammad? Dan siapa itu Muhammad wahai Adam? Maka Adam jawab, lamma atmamta khalqi nadartu fawqal arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu akramu khalqika ya Rabb idh garanta ismahu bi ismik. Ketika engkau menciptakan aku ya Allah dan telah meniupkan ruh ke jasadku, maka aku melihat, nampak di atas arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Di situ aku meyakini bahwa Muhammad adalah paling mulianya makhlukmu, karena tidak mungkin engkau menggandengkan, mensejajarkan, mendekatkan namanya dengan namamu kecuali karena dia menjadi yang terhebat, yang termulia di sisimu. Maka Allah menyatakan, "Na'am ya Adam, innahu nabiyyun minal anbiya'i min dzurriyyatika walaulahu ma khalaqtuk." Ya Adam, itu adalah seorang nabi dari para nabi daripada turunanmu. Kalau bukan karena Muhammad, aku enggak ciptakan engkau, wahai Adam. Karena itu semuanya di sini, marilah kita memohon bihaqqi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami semuanya. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, selamatkan kami dunia sampai akhirat. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, beri kami sehat walafiat dan panjang umur fi taatillah. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan kuburan kami dan kuburan orang tua kami kebunan surga. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, ringankan hisab kami nanti di hari kiamat. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, perberat timbangan amal kebaikan nanti ada di mizan. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, maafkan segala dosa kami dan kesalahan kami. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan kami orang yang bisa meniti jembatan sirat secepat kilat. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, jangan engkau sentuh tubuh kami daripada nerakamu. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, masukkan kami ke surgamu. Ya Rabb, kami dalam majlis ini benar-benar merasa banyak dosa dan salah, banyak pandangan maksiat yang telah kami lakukan, banyak pendengaran maksiat yang kami telah lakukan, banyak kesalahan-kesalahan kami. Ya Rabb, dalam majlis ini kami mohon ampunanmu, ya Allah. Kami datang dari rumah demi untuk menta'zim dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kami berkumpul di tempat ini karena cinta kami dengan Nabi Muhammad, ya Rabb. Dan kami di saat ini memohon ampun kepadamu, beristighfar kepadamu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami hadirkan ada di saat ini Nabi Muhammad. Kami hadirkan Nabi Muhammad, kami yakin Nabi Muhammad hadir bersama kami, ya Rabb. Dan kami beristighfar di majlis ini, kami bertobat, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wal dhunub. Kami bertobat, ya Allah, daripada segala maksiat dan dosa, yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, jangan engkau azab kami. Ya Allah, kami tidak sanggup menerima azabmu di dunia, apalagi azabmu di kubur dan di akhirat, ya Rabbal Alamin. Rahmati kami dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jagalah, ya Allah, cinta kami kepada beliau. Jadikan cinta kami kepada beliau lebih daripada segala yang kami miliki. Jadikan cinta kami kepada beliau lebih daripada orang tua kami, keluarga kami, anak kami, dan lebih daripada harta benda kami. Ya Rabb, jangan engkau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad tarfata ain. Sekejap mata pun jangan engkau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jadikan salawat kami dan salam kami beliau sebagai penghubung salawat cinta, salawat rindu kepada beliau. Dan jadikan kami orang yang selalu bersatu kepada beliau dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau mentakdir kami mati, ya Allah, kami mohon kepadamu, hadirkan Nabi Muhammad saat itu untuk membantu kami dalam sakaratil maut, untuk membantu kami mati dengan husnul khatimah. Jika kami masuk dalam liang lahat, ya Allah,
dan semua keluarga kami meninggalkan kami, teman-teman kami meninggalkan kami. Kami mohon kepadamu hadirkan Nabi Muhammad saat itu ya Allah, untuk membantu kami daripada fitnah kabar, daripada pertanyaan mungkar dan nakir ya Rabbal Alamin. Dan nanti di hari kiamat ketika manusia banyak yang menuntut kami, maka jadikan kami orang yang beruntung bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kami. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jangan kau jadikan majlis ini terakhir bagi kami ya Rabb. Beri kesempatan kami untuk bisa menghadiri majlis ini di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Dan semua habaib, semua kiai Al-Habib Hussein bin Anis Al-Habsyi dan semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat, bisa menghadiri tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Amin ya Rabbal Alamin.